Shalom, kami dari kelompok 10 pada hari ini akan menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangan peradaban Kristen. Dari kelompok kami terdiri dari Alberta Krisiklena Pitupulu dari FKM, Dela Jessica Bolu dari FKM, Ervin Pardede dari FST, Deka Ananda dari FST, Tri Alberta Waruhu dari FST, Kizia Sharon Wilna Tampung dari FKP, Yuli Sastri Sitompul dari Vokasi, Ebi Patricia Lagentu dari Vokasi. Selamat menikmati video kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu peradaban dunia. Peradaban dunia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi suatu masyarakat. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada suatu periode dalam sejarah manusia saat mereka mencapai kemajuan dalam seni, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan sosial. Peradaban memiliki ciri-ciri dan karakteristik untuk memperjelas dan membedakannya dengan kebudayaan. Beberapa contoh peradaban tertua di dunia antara lain peradaban lembah Sungai Kuning, peradaban Mesopotamia, peradaban lembah Sungai Nil, Mesir, peradaban India kuno, dan lain-lain. Pandangan peradaban dunia menurut orang Kristen itu bervariasi. Banyak yang meyakini bahwa pentingnya nilai-nilai moral dan etika Kristen yang mempengaruhi peradaban dunia melalui sikap adil dan penuh kasih kepada sesama. Ada juga yang menekankan bahwa aspek pelayanan dan kepedulian sesama menjadi hal yang penting dalam peradaban yang diilhami melalui iman Kristen kita. Pandangan setiap orang itu berbeda-beda. Bagaimana cara mereka memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara umat Kristen berkontribusi dalam peradaban dunia. Umat Kristen memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam peradaban dunia melalui pelaksanaan nilai-nilai inti agama. Ajaran-ajaran Kristen seperti kasih, keadilan, dan perdamaian memberikan landasan moral yang kuat bagi tindakan positif dalam bermasyarakat. Secara konkret, ada beberapa cara di mana umat Kristen dapat aktif berpartisipasi dalam membangun peradaban yang lebih baik. Pertama, melalui pelayanan sosial. Dalam kitab Matius 25 ayat 35-36, di mana Yesus berkata, "Sebab aku lapar dan kamu memberi aku makan. Aku haus dan kamu memberi aku minum. Aku adalah orang asing dan kamu menyambut aku. Aku telanjang dan kamu memberi aku pakaian. Aku sakit dan kamu menjenguk aku. Aku di dalam penjara dan kamu datang kepada aku." Ayat ini menekankan pentingnya pelayanan kepada sesama sebagai bentuk pelayanan kepada Yesus Kristus itu sendiri. Umat Kristen dapat membentuk kelompok sukarelawan atau bekerja sama dengan organisasi nirlaba untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dalam hal ini bisa melibatkan pemberian makanan bagi yang kelaparan, perawatan kesehatan bagi yang sakit, atau bantuan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dalam Matius 25 ayat 40, ayat ini menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan terhadap mereka yang membutuhkan, terutama dalam bidang pendidikan yang bisa kita lakukan dengan memberikan beasiswa dan membangun lembaga pendidikan yang bermutu. Karena dengan pendidikan yang bermutulah akan terbentuk perubahan yang signifikan atau perubahan positif dalam masyarakat, terutama kepada generasi mendatang. Lalu masyarakat atau warga. Lalu untuk umat Kristen ini juga mampu ikut andil dalam advokasi keadilan dengan cara membentuk sistem yang adil dan berperan dalam politik, sehingga kelak akan terbentuk kesejahteraan dan kesetaraan bersama. Cara umat Kristen berkontribusi dalam peradaban dunia. Selain itu, ada pun dialog antar agama. Dialog antar agama dan membangun toleransi terdapat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 di mana dikatakan, "Tetapi kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu, siap sedia senantiasa untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi dengan lemah lembut dan hormat." Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesediaan untuk berbicara tentang iman dengan lemah lembut dan hormat, yang dimana merupakan prinsip penting dalam membangun dialog antar agama dan toleransi. Ayat ini juga menjelaskan bahwa
Ayat ini dapat menjadi bagian penting dari kontribusi umat Kristen. Memahami perbedaan keyakinan dan membangun jembatan komunikasi antar kelompok agama dapat membawa dampak positif dalam memperkuat toleransi dan juga persatuan di masyarakat. Secara keseluruhan, kontribusi umat Kristen dalam peradaban dunia tidak hanya terbatas pada ranah rohania saja, tetapi juga melibatkan tindakan konkret yang mencerminkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat maupun dunia secara luas. Kesimpulan, ringkasnya, kontribusi umat Kristiani terhadap perabatan dunia dapat diwujudkan melalui pelayanan sosial, pendidikan, advokasi keadilan sosial, dan dialog antar agama. Penerapan nilai-nilai keagamaan seperti cinta kasih, keadilan, dan perdamaian tidak hanya memperkaya dimensi spiritual, namun juga memberikan dampak positif yang nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan melalui layanan sosial, mendukung pendidikan, dan berpartisipasi dalam advokasi keadilan, umat Kristiani adalah agen perubahan yang memajukan kemakmuran dan kesetaraan. Lebih jauh lagi, dialog antar agama membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik antar kelompok agama, memperkuat toleransi, dan meletakkan dasar bagi persatuan dalam keberagaman. Penting untuk diingat bahwa kontribusi umat Kristiani tidak hanya sebatas pada dimensi spiritual saja, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata untuk menciptakan perabatan yang lebih baik. Oleh karena itu, umat Kristiani memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat dan dunia secara luas dengan memasukkan nilai agama ke dalam perilaku sehari-hari. Sekian dari kelompok 10, terima kasih.